Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam konten sekarang ini kami akan sedikit vlog ya proses pekerjaan di area Tasik ya. Pas kebetulan ini kami perjalanan ya dari tempat kami menuju bis Prima Jasa ya, Tasik Lebak Bulus atau Lebak Bulus Tasik gitu ya. Nah, ini pas kebetulan kami tidak bisa vlog di perjalanannya, tetapi ini setelah sesampainya ya, di pagi harinya kami jalan ya. Ini lokasi rumah customer kami, pas kebetulan ada si Mamang nih. Pagi-pagi sekali sudah sport ya. Lagi ngayak apa itu? Pasir ya. Tetapi unit atau pemasangan atau pekerjaan yang kami akan kerjakan ya di rumah yang satunya lagi. Nah, di sini di rumah yang ini kami ini ada yang sudah direncanakan adalah memasangkan unit AC, ada 3 water heater, 1 unit serta unit pompa pendorongnya gitu ya. Ini suasana pagi, itu bayangan kami aja masih tinggi ya. Seperti ini suasana di pagi hari ya, pesawahannya gitu ya. Ya lumayan lagi hijau-hijaunya ini ya, pesawahan. Baik ya, kita coba mendekati ke rumah customer kami. Ini area Singaparna, Desa Sukarame, dusunnya atau di kampungnya adalah Nyengcang ya, wilayah Sukarame ya. Ini rumah yang akan kami kerjakan pemasangan unit AC dan lain-lain ya. Ini nampak dari sisi sebelahnya ya. Kita survei dulu gitu kan. Ini water torrent menggunakan menara, tapi nanti akan dipasangkan unit pendorong juga karena kita memiliki water heater ya. Ini suasana masih di pagi hari. Nah, sebelum di rumah tersebut ya, pas kebetulan saudaranya ini memiliki permasalahan dengan mesin cuci yang tidak bisa bekerja gitu ya. Sudah kami perbaiki dan ini lagi kami uji ya, alhamdulillah. Sekarang ini mesin cuci ini sudah normal kembali gitu ya. Ini sebelum melakukan pekerjaan yang sudah direncanakan ya. Ada pas kebetulan saudaranya mengalami mesin cucinya ada trouble. Ya sekalian aja kita perbaiki gitu ya. Oke, ini mesin cucinya sudah oke ya, sudah bisa bekerja dengan normal ya. Ini kami sedang mengetesnya ya. Baik, ini unit-unit yang akan kami pasangkan ada 3 unit AC, 1 unit water heater serta ini pompa pendorong, mesin air pendorong ya. Kita akan garap satu persatu ya. Dari mulai pemasangan unit AC terlebih dahulu gitu ya. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada customer kami yang sudah mempercayakan kami ya, jauh-jauh dari Jakarta ini ke Tasikmalaya ya, untuk memasangkan permintaan customer lama kami ini gitu ya. Ini 1 unit AC sudah terpasang ya, indoornya, nanti kita tinggal masangin outdoor unitnya gitu ya. Lalu ini area penyimpanan outdoornya ya, sudah ke-connect semua 3-3-nya. Dan ini sedang melakukan proses pemakuman terlebih dahulu sebelum gas peon tersebut dibuka. Baik, 3 unit AC sudah terpasang ya. Ini AC merek SAP lokal, tetapi yang plasma cluster ya. Alhamdulillah 3 unit AC sudah terpasang dan sudah kita running, tetapi tidak berani untuk 3-3-nya sekaligus dinyalakan. Kita nyalakan satu persatu karena keadaan kondisi instalasinya ya yang belum memadai. Di samping itu juga ini ada tambahan nih, customer kami suruh merubah handle pintu yang terbalik ya, yang bawaan pabriknya itu seperti ini ya. Padahal ini di dalam lubang handle ini ada sebuah skrup untuk merubah posisinya gitu ya. Mungkin pihak pabrik seperti itu tuh supaya simpel dalam pengepakan atau pengemasan gitu ya. Nah, seperti ini skrupnya dibuka lalu kita arahkan sesuai dengan keinginan gitu ya, arahnya ke sebelah mana itu. Contoh ini di dalam ya, berarti posisinya seperti ini. Setelah posisi yang setelah kita inginkan, skrup tersebut kita pasang kembali baut atau skrup ya. Dan hasilnya seperti ini dari luar ya, sudah normal sekarang. Lalu ini dari dalam dan bisa dikunci gitu ya. Oke.
Itu tambahan ya, melihat gagang pintu yang terbalik sebelumnya gitu ya. Lanjut, kita akan mulai melakukan pemasangan setelah unit AC tadi ke unit instalasi water heater atau unit water heater. Tetapi di kamar mandi ini memang sebelumnya tidak direncanakan waktu pembuatan kamar mandi untuk adanya water heater, sehingga tidak tersedia instalasi gitu ya. Tidak jadi masalah, masih bisa teratasi ya sesuai keinginan customer. Tetapi kalau untuk area pipa panas yang menuju keran mixernya terpaksa di outbox gitu ya. Tetapi untuk area unit water heaternya insya Allah walaupun ini keramik tidak dibobok gitu ya, masih ada halaman luar. Jadi kita masih diizinkan untuk bobok-bobok untuk area luarnya. Jadi hasilnya seperti ini ya, kita tembusin dari keramik ini keluar ke halaman luar. Nanti di halaman luar itu kita bobok untuk jalur instalasi baik air masuk ke unit water heater maupun keluar dari unit heater menuju ke keran mixer. Lalu instalasi listriknya juga lewat belakang sini semua gitu ya. Yang tidak bisa dibobok itu adalah instalasi untuk menuju keran mixernya nanti gitu ya. Kalau dari unit water heaternya masih bisa karena ini ada halaman luar, yaitu hasilnya seperti ini. Pipa air masuk sudah ketanam, pipa air panas sudah ketanam gitu ya, masuk ke plafon. Hasil unit terpasangnya seperti ini tanpa membobok keramik. Nah, sedangkan ini pipa yang menuju keran mixernya, customer kami tidak jadi masalah di outbox daripada merusak atau membobok di dalam ruangan tersebut gitu ya, atau di balik ruangan kamar mandi ini ada sebuah apa ya namanya ruangan tamu, jadi tidak mengizinkan lagi untuk dibobok, jadi tidak jadi masalah pipa ke keran mixernya ini di outbox seperti ini gitu ya. Oke, water heater tuntas. Lalu kita, nah untuk ini ya pekerjaan tambahan, karena begitu kami lihat ya instalasi saat waktu pemasangan AC itu instalasinya itu tidak memadai. Jadi kabel yang di box meteran atau meteran kWh ini menuju sikling lama ini kapasitasnya maksimalnya 1300, 1,5 mili, sementara daya rumah yang akan tercapai di rumah ini adalah 3500. Jadi instalasi itu tidak layak ya untuk dipertahankan, jadi harus kita ganti dengan box MCB-nya yang model sekarang, yaitu dengan mempergunakan MCB yang sebelumnya masih model lama ya. Malumlah itu namanya juga di pedesaan. Oke, ini kita bobok ya di ruangan tamu ya. Mau tidak mau ini dibobok ya, karena supaya rapi. Dan kami buatkan menjadi 6 grup ya pembagian. Kabel tulpurnya juga ini sudah kami sesuaikan dengan kebutuhan ya, mempergunakan 4 mili ya. Instalasinya kami gunakan kabel-kabel yang mempergunakan kabel 2,5 mili. Ini salah satu contoh dari yang kami sanksikan atau tidak kami pertahankan. Instalasi yang sebelumnya tuh kan 900. Kabelnya seperti ini sudah lama sekali ya. Sehingga begitu kami laporkan, customer oke mau minta diperbaharui atau dilayak ya, instalasinya layak untuk dibebanin oleh daya yang hingga 3500 gitu ya. Yang sebelumnya ini kabel jalurnya aja 1,5 mili gitu, sangat mengkhawatirkan ketika unit AC semua nyala gitu, ditambah lagi ada mesin cuci yang langsung kering, tambah lagi kompor yang istilahnya kompor listrik ya. Dengan jika mempertahankan instalasi ini pasti hal-hal yang tidak ingin justru bakalan terjadi gitu ya. Biasanya hal tersebut terjadi itu ya karena arus pendek lah gitu ya, karena kabelnya panas gitu ya, tidak memadai untuk dibebanin kapasitas besar gitu ya. Oke, ini instalasi jalur utama ya, semua kami ganti. Stop kabel yang menuju stop kontak yang nantinya akan dibebanin daya besar gitu, mesin cuci front loading yang langsung kering gitu ya, lumayan lah wattnya hingga 1000-an lebih ya. Mau tidak mau ini satu jalur untuk ke stop kontak tersebut dengan ukuran kabel 2,5 mili. Dan hasilnya seperti ini setelah kami revisi atau perbaiki atau penggantian kabel yang sebelumnya 1,5 mili sekarang 2,5 mili ya. Terutama jalur utamanya, sehingga box pembagian pun MCB-nya kita bagi menjadi 6 MCB gitu ya. Seperti ini proses pengerjaan pekerjaan penggantian instalasi gitu ya. Kami sampaikan atau kami buatkan video ini, semoga para penonton konten-konten kami sedikitnya bisa menyimak atau mengambil gitu ya apa yang diinginkan, atau mungkin kalau ada yang ingin dipertanyakan ya silahkan berkomentar saja ya. Insya Allah ketika ada kami waktu akan kami jawab gitu ya, seputar pekerjaan-pekerjaan yang kami tampilkan di channel atau video ini, khususnya di video yang ini ya.
Nah, sekarang instalasinya alhamdulillah sudah rapi ya, setiap sambungannya kami masukkan di dalam embodus Tedus ya. Pas kebetulan emang di pedesaan tuh adanya seperti ini, merek Arrow ya, yang kemudian emang populer banget untuk merek-merek ini untuk di pedesaan ya. Tidak masalah ya, yang penting sambungan tersebut rapi ada di dalam Tedus gitu ya. Oke, syukur alhamdulillah ini instalasi sekarang merasa tenang, kita juga yang melihatnya gitu ya. Lalu ini adalah tambah-tambahan yang rencananya emang stop kontak, penambahan stop kontak yang nantinya untuk dibebanin. Contohnya di sini rencana ada kompor listrik gitu ya. Tentu ini kabel 2,5 mili stop kontak gitu ya. Di daerah sini juga kabel ini sudah 2,5 mili, ini 2,5 mili juga gitu ya. Dan ini satu lagi untuk rencana mesin cuci front loading ya. Walaupun bentuk stop kontaknya masih lama, tapi kabelnya sudah ganti 2,5 mili ya. Oke, tugas selanjutnya adalah memasangkan mesin pendorong ya. Ini unit mesin pendorongnya yang siap kami konekkan ya. Jadi instalasinya ada tertanam di bawah lantai, tanah ini ya, pekarangan samping. Di sini kami mempergunakan dua otomatik pressure switch dan low flow switch ya, untuk menghindari terjadinya cetak-cetik ketika air tersebut dibuka kecil. Maka yang bekerjanya adalah flow switch dan akhirnya pompa tidak mengalami cetak-cetik gitu ya. Oke, setelah diuji ya, kebocoran, alhamdulillah tidak ada mengalami kebocoran. Kita tinggal rapihin yang perlu ditanam atau dikubur ya, dikubur kembali gitu ya, karena instalasi lamanya emang tertanam gitu ya. Mesin pendorong alhamdulillah ini sudah tuntas gitu ya. Lalu berikutnya ya, ada tugas lagi ya untuk memasangkan dua unit TV LED, yang satunya masih analog. Nah, yang ini tuh ya LED yang masih analog gitu ya. Jadi stok lama di rumah tersebut baru kali ini terpasangkan gitu. Sedangkan nanti yang satunya lagi sudah digital. Ya, penerimaan siarannya sudah digital. Kalau yang ini penerima siarannya masih analog, sehingga mau tidak mau mempergunakan STB ya. Tetapi di sini kami akan mempergunakan antenanya, antena yang terpasang di dalam ruangan, atau istilah kata antena indoor ya. Oke, karena yang TV analog ini pemasangannya di atas meja, kita akan melakukan proses pemasangan kakinya terlebih dahulu. Terkecuali nanti yang satunya lagi, yang TV digital itu akan diberi bracket dan nempel di dinding ya. Oke, ini hasilnya alhamdulillah ya. Siarannya cukup lumayan banyak ya yang dapat dengan mempergunakan STB ini. Ada sekitar 27 channel yang didapat ya. Lalu di sini juga ada yang tadinya tidak ada stop kontak untuk kipas. Ini kipas juga sudah mempergunakan stop kontak baru yang kami buatkan. Nah, ini tadi yang kami katakan. Satu untuk di ruangan utama kamar ini mempergunakan TV yang sudah digital, antenanya antena dalam, sehingga yang sudah digital tidak perlu lagi mempergunakan STB ya. Ini hasilnya untuk pemasangan TV digital dengan antena indoor ya. Hasilnya alhamdulillah channelnya pun dapatnya lumayan banyak gitu ya. Oke, selanjutnya tugas-tugas tambahan ya. Ini tuh termasuk tugas tambahan yang tadinya tidak direncanakan untuk pasang filter, tapi kondisi airnya yang tidak memungkinkan atau customer kami juga meminta dijernihkan. Mau tidak mau kami gunakan adalah filter dengan sistem palep otomatis untuk proses pencucian ya, atau backwash ya. Semua ini karena tidak direncanakan, jadi unit ini kita beli di daerah Tasik ya. Dan ini juga rencana untuk satu stop kontak lagi, berdiri sendiri untuk filter, pompa pun juga satu, jadi tidak kami gunakan T ya. Oke, ini isi medianya ya. Unit tabungnya sudah terpasang, kita tinggal mengisikan ini media filternya ya. Ada beberapa jenis yang kami gunakan untuk menjernihkan dan menghilangkan bau air sawah ya, serta untuk menjadikan air tersebut menjadi jernih gitu ya. Oke, isi media kita persingkat saja. Ini semuanya ya sudah masuk ya, ini bekas kemasan pasir dan lain-lain sudah masuk ke dalam unit tabung ini. Kita tinggal memasangkan ini palep otomatis, jadi sistem kerjanya ini akan secara otomatis, sistem yang bekerja untuk proses melakukan backwash,
berapa lamanya bekos, kapan bekosnya akan dimulai, berapa kali bekos, berapa kali putaran, itu akan alat ini yang akan mengerjakan gitu ya. Lalu ini adalah kami ambil sampel sebelum difilter ya, hasilnya seperti ini. Yang belum difilter itu ya airnya. Kadang kalau sering dipergunakan emang sedikit jernih, tetapi baunya masih tetap gitu ya. Akhirnya mau tidak mau customer kami itu meminta dipasangkan filter gitu ya. Oke, ini hasil dari filter tersebut. Yang ini masih proses pembilasan atau rin sebelum air tersebut didistribusikan ke kamar mandi atau ke keran-keran pengguna ya. Alhamdulillah ini hasilnya sudah jernih ya. Seperti ini tampilannya, di mana satu dari layar kita sebelah kanan dari layar kita ini itu adalah yang sebelum difilter, dua dari sebelah kiri kita ini hasil yang sudah difilter. Oke, kita tes. Oke, setiap kamar mandi alhamdulillah air sudah jernih, lalu sudah deras karena pompa pendorongnya pun sudah aktif ya. Nah, ini kita tes sekalian pengetesan unit water heater ya. Alhamdulillah unit water heater serta airnya juga sudah deras, jernih ya. Kita uji semua hasil dari kita kerjakan ini gitu ya. Kita tes air panasnya, ini sudah mulai bekerja, mulai ada hangat gitu ya. Intinya water heater ini sudah mulai bekerja, mesin pendorong sudah mulai bekerja, dan filter air pun sudah mulai bekerja, sehingga air menjadi deras, air menjadi jernih, sehingga di keran mixer tersebut air panas sudah keluar gitu ya. Oke, itu untuk pekerjaan-pekerjaan tambahan yang sebelum direncanakan. Yang direncanakan itu adalah AC, water heater, pompa pendorong gitu ya. Ini saklar untuk on dan off water heater ya. Kalau ditinggal lama gitu ya, keluar kotak, water heater tersebut bisa di off dan di on kan dari saklar tersebut gitu ya. Lalu tugas berikutnya kita akan mengecek terlebih dahulu posisi instalasi inbo ya. Nah, semacam ini. Lalu di kamar mandi berikutnya juga alhamdulillah air sudah deras, hasilnya juga sudah jernih gitu ya. Ini ada 3 kamar mandi lengkap dengan 1 titik keran, kloset serta keran mixer gitu ya. Tetapi untuk 2 kamar mandi ini tidak mempergunakan air panas. Air panas hanya ada di kamar utama saja. Oke, ini kamar mandi yang ketiganya ya. Oh, semuanya tuh kamar mandi itu ada 4 dengan kamar mandi yang untuk asisten di belakang ya. Oke, ini sudah deras juga, kita uji ya. Semua kamar mandi, keran-kerannya kita lihat ya. Hasil dari filter, hasil dari mesin pendorong gitu ya. Alhamdulillah semuanya sudah memadai atau sesuai dengan keinginan customer gitu ya. Oke, itu saja ya. Alhamdulillah semua pekerjaan yang kami kerjakan ini sudah tuntas. Dari mulai pemasangan unit AC, pemasangan water heater, tambahan, bukan tambahan, kalau mau pompa pendorong itu emang sudah direncanakan gitu ya, karena akan memasang water heater ada mau mesin pompa pendorong. Lalu tambahannya berikutnya adalah memasangkan TV gitu ya, lalu menambah titik stop kontak, mengganti instalasi rumah, mengganti box MCB dari box yang lama, model lama gitu ya, model Sikring ke bentuk pembagian grup MCB, serta instalasi dalam pelapon. Alhamdulillah semua sudah tuntas, itu untuk kelistrikannya. Setelah itu baru ke unit filter gitu ya. Unit filter juga itu susulan atau tambahan, alhamdulillah semua sudah dikerjakan. Baik, itu saja yang bisa kami tayangkan. Semoga vlog ini sedikitnya ada manfaat. Kalau toh ternyata ada yang perlu ditanyakan dari apa yang kami sampaikan atau kami vlog ini gitu ya, siapa tahu teman-teman juga ada yang ingin disampaikan atau dipertanyakan gitu, silahkan berkomentar aja. Insya Allah ketika ada kesempatan, ketika kami ada waktu, akan kami dengan senang hati akan menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz.